nama saya Putu Olastiawati. Saya adalah mahasiswa aktif dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan program studi Pendidikan Kewarganegaraan. Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk membahas materi Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas 10, yaitu tentang macam-macam kekuasaan negara. Konsep kekuasaan bukan sesuatu yang asing lagi bagi kita semua, karena konsep kekuasaan sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan masyarakat. Sebelum kita mengenal apa itu sistem kekuasaan, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam melakukan tindakan atau kehendak yang mereka inginkan. Biasanya kemampuan seperti ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Contoh kekuasaan dalam kehidupan bermasyarakat adalah ketika seseorang berkunjung ke wilayah tertentu dalam waktu lebih dari 24 jam, orang tersebut haruslah melapor kepada ketua RT atau ketua RW daerah tersebut. Nah, hal ini merupakan contoh dari kekuasaan seseorang atau kekuasaan lembaga. Selain seseorang dan lembaga, negara juga merupakan pemilik dari kekuasaan, karena sejatinya negara adalah organisasi kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai kemakmuran, keadilan, serta kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Kekuasaan negara banyak sekali macamnya. Menurut John Locke, kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, kekuasaan eksekutif, yang kedua, kekuasaan legislatif, dan yang ketiga adalah kekuasaan federatif. Menurut John Locke, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang serta mengadili setiap tindak pelanggaran terhadap undang-undang. Sedangkan kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, itu adalah macam kekuasaan menurut John Locke serta penjelasannya. Selain John Locke, ada juga Montesquieu. Montesquieu membagi macam kekuasaan negara menjadi 3, yang teori ini sering disebut dengan teori trias politica, yaitu eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Teori dari Montesquieu ini merupakan penyempurnaan dari teori John Locke. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan legislatif menurut Montesquieu adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang serta kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran yang terjadi terhadap undang-undang. Kekuasaan negara menurut John Locke dan juga Montesquieu memiliki beberapa perbedaan. Salah satu perbedaannya itu terletak dalam kekuasaan eksekutif. Menurut John Locke, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang serta untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Namun, menurut Montesquieu, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Jadi, menurut Montesquieu, kekuasaan eksekutif itu terbatas dalam satu hal. Sedangkan menurut John Locke, kekuasaan eksekutif itu ada 2, yaitu untuk melaksanakan serta untuk mengadili. Selain perbedaan yang tadi, perbedaan yang paling menonjol yaitu menurut John Locke, terdapat kekuasaan federatif, di mana kekuasaan ini adalah kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Namun menurut Montesquieu, kekuasaan ini tidak ada. Yang ada adalah kekuasaan yudikatif, di mana kekuasaan itu adalah kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Demikian penjelasan materi secara singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga dari penjelasan saya ini dapat mudah dipahami oleh kalian semua. Saya akhiri, terima kasih.